Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu sehat ya. Amin. Kesempatan dari Allah dan keberkahan baik dalam usia kita maupun dalam kegiatan kita hari-hari. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan topik doa teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, misalnya ini, kalau kalian lagi sibuk sendiri, kalian bisa ingatkan kalau Bapak nyebut halo, kalian nyebut hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Oke. Kemudian kalau ribut lagi, Bapak sebutkan angkat tangannya, langsung kalian diam. Coba ribut dulu. Nah, paham ya? Oke, siap. Terima kasih. Bapak harapkan kalian kemarin sudah bisa mengikuti ya apa yang Bapak arahkan. Nah, kemarin Bapak mengarahkan kepada kalian belajar tentang apa? Listrik statis dan Oke, menarik listrik statis dan hukum kolom. Ya, baik ya. Baik, Bapak bangga kepada kalian karena kalian sudah mengikuti instruksi Bapak dengan baik. Oke, sebelumnya listrik statis itu apa? Ada yang tahu? Oke, Pak Salia. listrik statis adalah kumpulan listrik yang hanya muncul sementara. Oke, baik. Kumpulan muatan listrik yang hanya sementara. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Salia. Bagus ya. Ada lagi yang mau nambahkan? Ada pendapat lain? Oke, Kutsia. Kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir atau tetap. Oke, kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir atau tetap. Bagus sekali. Oke, tepuk tangan untuk Kutsia. Oh ya, Bapak tadi hampir lupa ini. Kalian masuk semua ya? 11 orang. 12 orang masuk semua ya? Oke, tidak ada yang absen ya. Baik sekali. Hari ini akan belajar tentang listrik statis terkait pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalian di sini akan mengamati tentang gejala-gejala listrik statis yang ada di sekitar kita. Nah, lihat di gambarnya, gambar apa nih? Hah? Tangan dicubit. Kalian ketika kalian dicubit, apa yang kalian rasakan? Sakit. Oke, kenapa lah bisa sakit? Kenapa? Karena kulitnya tipis. Ya, ada lagi pendapat lain. Kenapa ketika kita dicubit itu terasa sakit? Ayo, ada lagi. Di dalam peralatan zat juga. Organ yang di dalam ini. Ada di dalam apa? Karena kukunya tajam. Karena kukunya tajam. Ya, bisa jadi. Ya, betul, karena kukunya tajam juga menyebabkan sakit. Ada lagi pendapat lain? Nah? Ya, ini masalah mengapa kita sakit ketika dicubit ini akan dipelajari pada hari ini. Nah, ini sekarang nantinya kalian tidak lagi mengandalkan pada guru untuk mencari tahu, tapi kalian mencari tahu sendiri dengan cara menyelidiki. Tahu menyelidiki? Tahu kenal istilah detektif? Apa itu kerjaan detektif? Mencari sesuatu. Sandi, ya bagus. Ada lagi? Meneliti juga. Jadi dia mencari sesuatu untuk memecahkan suatu kasus, kan? Ada kasus yang perlu dipecahkan, maka dia harus mengambil data. Ambil data, mencari di mana-mana informasi, menanyakan warga, ya, membuat simulasi kemungkinan-kemungkinan. Nah, itu akan kalian akan ikuti pada saat pembelajaran pada hari ini. Nah, ya. Jadi ini ada agak sedikit baru ya seperti kalian. Nah, selanjutnya. Nah, tahapan yang kalian lakukan ini ada 4, ya, ada 4. Yang pertama itu adalah kegiatan 1, stimulan dan identifikasi masalah. Nah, stimulan yang akan Bapak kasihkan kepada kalian
ini adalah berupa gambar atau video nantinya. Nah, nanti dari gambar tersebut kalian identifikasi. Kalian cari nih, gambar apa ini dan mengapa ini terjadi. Nah, kemarin kan tugas-tugas Bapak sudah ngasihkan kalian latihan tentang mengapa dan bagaimana kan. Kemudian yang kegiatan kedua, ini adalah kalian mengumpulkan data. Apa-apa masalahnya, kemudian kalian kumpulkan data untuk memperkuat alasan atau jawaban yang kalian pilih. Dapat dimengerti? Ya, Pak. Ya, nanti sambil jalan aja ya. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga, nanti kemudian dibuktikan datanya. Oh, ternyata ini datanya ini ada yang salah. Kalian koreksi. Kalau kalian kuat, kalau memang benar kalian kuatkan. Kalau kalian salah, kalian dikoreksi. Nah, yang terakhir nanti kalian keempat adalah mempresentasikan. Kalian mempresentasikannya di depan kalian, depan kelas ini, di depan semua teman-teman kalian. Oke, paham ya? Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah, ini tolong kalian catat ya baik-baik, karena setiap kita melakukan sesuatu harus ada tujuan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang struktur penyusun sel saraf. Nah, itu tujuan yang pertama. Nah, kalian harus belajar lebih giat lagi ya untuk mempelajari hal-hal ya, terutama kita mempelajari tentang IPA. Jadi fungsinya itu bisa memberikan kalian pengetahuan ya, apalagi tentang masalah listrik. Jika kalian tahu ilmunya, maka kalian bisa menghindari bahayanya atau kalian bisa memanfaatkan kegunaannya. Lanjut, baik, dalam pembelajaran pada hari ini penilaian yang akan diambil yaitu ada 3, yaitu penilaian sikap, kemudian tanggung jawab dalam pekerjaan, tertib ya. Nah, kemudian penilaian kemampuan atau pengetahuan seperti melakukan latihan soal yang pernah kalian sering lakukan, baik berupa pilihan ganda maupun esai ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Nah, nanti di sini kalian dinilai juga keterampilan kalian, bagaimana kalian membuat pertanyaan, mengidentifikasi masalah kalian, kemudian bagaimana kalian menampilkannya dalam suatu LKPD nantinya. Nanti kemudian kemampuan kalian membuat kesimpulan, dan terakhir kemampuan kalian dalam mempresentasikan. Paham ya? Nanti situ akan kalian praktekkan. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke kegiatan pertama. Nah, sebagian dibagi menjadi 3 kelompok. Sini semuanya rapat nih. Satu orang. Satu orang ya. Yang ini perwakilan kelompok. Masing-masing aja pegang. Sini kalian disajikan gambar. Nih lihat, ada kan masih titik merah Bapak kan? Nampak kan? Nah, ini nanti kalian disajikan gambar. Instruksinya kalian mengamati gambar, kemudian kalian lihat di situ gambar apakah, kemudian ada pertanyaan di situ di LKPD. Nah, kalian jawab. Kemudian ada yang mencari.
Pada kondisi apa kalian mengalaminya? Pernah. Oke, kita bersatu aja ya, karena kita kelompok kita langsung diskusikan. Yang kelompok B yang apa? Pernah ada tadi sama? Pernah kalian mengalami guru-guru berbidik? Pernah, Pak. Nah, ditulis tentang apa? Kapan? Saat kondisi dingin. Pada saat kondisi dingin. Kelompok B, ada? Sama ya? Nah, di sini kan karena kita bahas listrik statis, maka terjadilah adanya perpindahan muatan. Jadi intinya ada perpindahan muatan. Namanya listrik pasti ada muatan. Paham ya? Muatan dalam listrik apa saja? Ada muatan positif, ada muatan negatif. Oke, baik. Oke, kalian sudah melakukan kegiatan yang namanya discovery learning. Oke, pendidikan menemukan sesuatu. Ya. Dari hasil dari yang telah kalian lakukan itu ternyata masih belum maksimal ya. Dari segi fasilitas juga, kemudian dari segi kalian dalam mencari atau mengolah informasi juga masih kesulitan. Merumuskan pertanyaan, mencari datanya, kalian masih kebingungan, ya. Kemudian kalian bingung juga bagaimana menuliskannya. Dan sudah diarahkan juga kalian masih bingung. Tadi sudah kan Bapak bilang kan terakhir, tadi kan awal-awal sudah Bapak jelaskan per itemnya ya. Kemudian pada kesimpulan itu harusnya kalian bisa menjawab tadi pertanyaan yang sesuai dengan tujuan yang kalian dapatkan pada hari ini. Tujuan pembelajarannya apa? Ya, itu apa struktur dan syarat? Apa strukturnya? 3 komponen utama yaitu dendrit, lanjut, Badan sel. apa dendrit, badan sel dan akson. 3 aja komponen utamanya. Ya, paham ya? Yang paling berat adalah sel saraf, nama lainnya apa? Neuron. Akson nama lainnya apa? Neurit. Jadi agak ada berbeda ya. Berarti komponen utama yang paling utama adalah di akson. Ya. Jadi pertanyaan kalian mengapa kalian merasa sakit ketika dicubit itu karena ada sel saraf. Ya. Nah, pada kenyataannya ya ternyata masih ada bahasa yang lain. Kita bahas tentang penyebab berdarah lah. Kemudian yang ataupun yang hal yang lainnya. Oke, paham ya? Ya, paham. Ini bisa diperbaiki lagi. Dan untuk secara keseluruhan kelompok yang paling baik ini ada 2 kelompok yang juga sudah bisa menjawab dengan benar, yaitu kelompok B dan kelompok C. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B dan C. Kelompok kita dikatakan benar jangan sampai mawa atau sombong ya. Tetaplah kalian memperbaiki. Oke, paham ya? Nah, kemudian untuk pembelajaran berikutnya kalian masih juga akan seperti ini. Cuma yang kita bahas adalah tentang kelistrikan pada sel hewan dan juga penerapan listrik statis di bidang teknologi. Ya. Nanti kalian juga seperti ini. Kalian juga akan melakukan kegiatan seperti ini. Sudah selesai. Sebelum selesai seperti biasa kita berdoa dulu ya dengan membaca doa penutup majelis. Mengucapkan alhamdulillah.